Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Para jamaah salat asar Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita luangkan sejenak waktu kita untuk sama-sama kita mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. InsyaAllah kajian ini sekitar 15 menit sampai 20 menit, jadi tidak lama. Kitab ini adalah kitab Tajul Arus yang kemudian dikasih disarah oleh Dr. Muhammad Najdad Al-Muhammad. Kitab ini memang kitab yang mengingatkan kita pada kehidupan akhirat nanti, yang mana kita harus siapkan dari sekarang. Pembahasannya sangat lugas dan banyak mengingatkan kita pada hal-hal yang barangkali kita suka lupa atau kita meremehkannya, namun ternyata itu sangat penting bagi kita semua, baik hal-hal yang untuk kita lakukan ataupun hal-hal yang kita harus hindari. Kali ini kita akan bahas tentang misalu man yukthiru az-dzunuba wal istighfara. Perumpamaan orang-orang yang banyak melakukan dosa kemudian banyak juga beristighfar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, misalu man yukthiru az-dzunuba wal istighfara kamathali man yukthiru syurbas summi. Perumpamaan orang-orang yang banyak melakukan dosa kemudian banyak juga istighfar. Tiap melakukan dosa istighfar, tapi melakukan dosa lagi istighfar lagi, ulangi lagi dosa lagi istighfar lagi, dengan sengaja. Itu kamathali may yukthiru syurbas summi, itu ibarat orang yang sengaja meminum racun. Minum racun itu kadang-kadang masih bisa ditanggulangi dengan obat sehingga dia selamat. Tapi ada kalanya tidak bisa sehingga lewat. Wa yakturu isti'mal at-tiryaq fa yuqalahu qad la taslu ila at-tiryaqi marratan fa yahjumu 'alaika al-maut qabla al-wusul ilaihi. Minum obat, minum minum racun kemudian minum obat gitu. Minum racun lagi, minum obat lagi. Artinya dia berbuat maksiat, istighfar. Berbuat maksiat, istighfar. Berbuat maksiat, istighfar. Memang kalau ini dosa-dosa kecil maupun dosa besar dan istighfar tobatnya benar-benar, Allah terima. Betapa ini dalam ranah bahaya. Satu saat tidak bisa diobati, belum sempat minum obat, belum sempat istighfar, Allah jemput ajal kita, maka celakalah dia. Qad la tasilu ila tiryaq, ya sampai kita pada misalnya meludahkan, mengeluarkan lagi racun tadi dalam tubuh kita, atau kita belum sempat minum obat anti racun, ya kan? Tapi kemudian kedahuluan malaikat menjemput. Ya, maka ini berbahaya.
wa yahjumu 'alaika al-mautu qabla al-wusul ilaihi. Malaikat maut sudah duluan sebelum kita tobat. Inna hadhil haqiqah allati yadhkuruha Ibnu Athaillah fi halil kafirin minal muslimin. Hal demikian itu banyak dilakukan orang. Banyak sekali dilakukan orang, dia berbuat dosa, istighfar, dosa, istighfar, dosa, istighfar. Tarahum yaznubuna wa yastaghfirun wa yaqiduna al-azma ala adamil 'audah lakinnahum ya'uduna liqtirafi dzunub. Kalau yang masih baik itu setiap kali tobat, setiap kali istighfar berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kemudian godaan-godaannya, dirinya belum bisa menguasai dirinya, tergelincir lagi, istighfar lagi, tergelincir lagi, istighfar lagi. Ini banyak yang demikian menurut Ibnu Athaillah. Wa hadza amrun hasanun talama anna dzamba kana an dhifin basyariyyin wa waswasati syaitanin la an takabburin aw kana yaqulu aznubu thumma atubu. Jadi yang tadi berbuat maksiat kemudian dosa, kemudian istighfar, maksiat lagi, istighfar lagi, maksiat lagi, istighfar lagi, dalam keadaan yang berbahaya. Kalau tadi kemudian di akhirnya sebelum sempat bertaubat malaikat maut menjemput duluan, ya. Tapi ini menurut Ibnu Athaillah ini masih lebih bagus kalau dia mengulanginya dosa itu karena di'fin basyari, karena kelemahan dirinya, ya, karena kelemahan dirinya atau karena godaan setan. Yang lebih parah, yang lebih parah dari itu adalah kalau dia sengaja meremehkan dosa. Nanti kan istighfar, nanti kan taubat. Nanti kan taubat. Kemudian dia lakukan itu, habis taubat lakukan lagi, nanti taubat lagi. Tapi sengaja, bukan karena besarnya godaan setan, karena lemahnya jiwa sehingga mudah tergelincir, tapi sengaja. Dia sebenarnya kuat, tapi sengaja itu meremehkan karena tahu Allah Maha Pengampun. Nah, ini derajatnya beda dengan orang yang tadi sebenarnya udah pingin banget dalam hatinya, nggak ingin mengulangi, tapi keadaannya tiba-tiba terulangi lagi. Kemudian tobat lagi, benar-benar tobatnya tidak ingin mengulangi, berjanji tidak ingin. Tapi kemudian karena lemahnya, karena kuatnya godaan setan. Setan itu kan ada dua, ya. Setan minal jinni wal ins. Ada setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Artinya bisa jadi was-was itu, godaan itu dari lingkungan, dari teman, dari macam-macam. Itu godaan itu begitu. Karenanya kita disuruh kita hidup ini disuruh, kalau kita tidak kuat, ya tidak kuat, kita disuruh mencari tempat yang ringan godaan-godaan untuk maksiat. Dalam istilah Arab itu ada kata-kata aljar qabla dar. Kalau kita mencari rumah, kita mau mencari rumah di satu tempat, itu yang kita lihat dulunya jangan rumahnya. Jangan karena rumahnya bagus kemudian Anda tertarik tinggal di situ, kita tanpa memperhatikan lingkungannya. Maka lingkungan lebih baik diutamakan. Lingkungan yang bagus, yang dapat mendukung kita untuk beribadah,
mendapat mendukung kita untuk bisa hidup istiqomah beserta keluarga, hidup dengan tenang, bekerja dengan baik, walaupun rumahnya kurang bagus, itu lebih utama daripada kita mendapatkan ada rumah bagus, harganya murah, tapi lingkungan ini kira-kira bisa menggoda kita untuk tidak istiqomah dalam hidup, bisa mengajak kita, menggoda kita pada hal-hal yang tidak tenang, pada hal-hal yang ke arah maksiat, maka ini tidak baik. Karena itu kita memang perlu berusaha, kita perlu berusaha sebisa mungkin kita itu mencari lingkungan yang mendukung kita untuk bisa hidup dengan baik. Hidup dengan baik berarti kita bisa hidup dengan istiqamah, bisa menghindari hal-hal yang dilarang, dan bisa mendukung kita untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amrun hasanun talama anna adh-dhanba kana an di'fin bashari wa waswasati syaitani la an takabburin aw kana yaqul adhnubu thumma atubu. Ya, bukan karena takabur, perasaan dirinya hebat kemudian meremehkan, nanti kan saya tobat lagi, sengaja ulangi lagi, tobat lagi. Fa hadza la yantabiqu alaihi wasfal 'abd alladhi qala anhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi yarwihi an rabbih. Tadi yang dilakukan orang yang dia dengan perasaan besarnya, dengan takaburnya mengatakan saya berdosa, nanti saya istighfar, saya tobat. Nanti dia sengaja lagi berbuat dosa, kemudian istighfar lagi. Ini tidak sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan aznaba 'abdun zanban faqala Allahumma ighfirli dzambi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanb. Ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang mengatakan aznaba 'abdun faqala Allahumma ighfir li dzanbi. Ada orang hamba Allah yang berdosa kemudian dia bertobat mengatakan Allahumma ighfir li dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Dia bertobat tadi. Faqala Allah tabaraka wa taala aznaba 'abdi 'amda dzanban. Maka Allah mengatakan, berfirman, hambaku berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba. Dia tahu bahwa dia punya Allah, punya Tuhan yang mengampuni segala dosa. Wa ya'khudhu bidzanbi thumma 'ada fa'aznaba. Kemudian dia berbuat dosa lagi, thumma 'ada, kemudian kembali dan berbuat dosa lagi. Faqala ayyu rabbin aghfir li dzanbi. Thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Ya, yang demikian itu kemudian Allah katakan aku ampuni dosa hambaku, maka lakukanlah apa yang dia. Hadis qudsi ini berlaku bagi orang-orang yang berbuat dosanya bukan dengan takabur, bukan karena sengaja, bukan karena meremehkan perbuatan dosa. Kalau yang tadi meremehkan dengan takabur dirinya, ini tidak berlaku dalam hadis ini. Lakin Ibnu Athaillah rahimahullahu taala yahdziru min man yaksiru dzunuba wal istighfara. Ibnu Athaillah mewanti-wanti seseorang berbuat dosa dengan sengaja kemudian istighfar. Kalau nanti la yasil ila waqtin yadhnubu fihi lakinal mauta yafja'uhu qabla yastaghfir.
mengingatkan, mewanti-wanti, hati-hati kalau kita berbuat dosa, maka segeralah bertobat, segeralah beristighfar. Siapa tahu, kita tidak tahu usia kita ini sampai kapan. Karena maut atau mati itu tidak terkait dengan umur. Yang tua mati, yang muda mati, yang kecil mati, yang sakit mati, yang tidak sakit pun mati. Banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita atau pengalaman orang sedang sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Maka sungguh mati itu kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu kita harus senantiasa siap, dalam keadaan taubat. Makanya sering kita katakan bahwa taubat itu bukan sewaktu-waktu hanya ketika kita merasa melakukan dosa saja. Tapi taubat itu adalah keadaan kita setiap detiknya, itu kita dalam keadaan taubat. Kita senantiasa beristighfar pada Allah. Setiap habis sholat kita beristighfar, tidak habis sholat pun beristighfar. Dan setiap saat pikiran kita itu selalu bahwa kita sedang bertaubat pada Allah. Artinya kita bertobat untuk tidak melakukan hal-hal yang dosa, ya, apalagi dengan sengaja. Kalau toh tidak sengaja tapi kemudian kita masuk, kita sesegera mungkin saat itu juga kita beristighfar. Karena kita tidak tahu kapan, jam berapa, detik berapa kita akan meninggal. Kita khawatir kita dalam keadaan meninggal itu dalam keadaan kita berdosa. Apalagi kita meninggal dalam berbuat maksiat, maka kita menjadi su'ul khatimah. Padahal yang kita inginkan adalah husnul khatimah. Fayambaghi lil muslim ayyuqallila minal dzunub. Maka sebaiknya sebisa mungkin seorang muslim itu yuqallil adz-dzunub, mengurangi. Kalau tidak bisa sama sekali kita bebas dari dosa, mengurangi. Selalu dikurangin, dipres, selalu dikurangin. Ma'amkana, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dosa, apapun dilakukan. Wa ayyuktsira minal istighfari wat taubah, dan kita perbanyak istighfar dan taubat. Tadi kita selalu dalam keadaan bertaubat, kita selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'ahul mautu kana musta'iddan lidzalika. Sehingga ketika maut datang kapanpun, kita dalam keadaan sudah beristighfar, sudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini titik yang sangat penting, ya. Artinya harus kita renungkan betul bahwa kita yang ke dalam sehat walafiat itu bukan berarti maut itu jauh dari kita. Kita dia tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu jalan satu-satunya adalah kita selalu tadi bertaubat tadi. Bertaubat itu tidak sulit, benar. Tidak sulit. Kita selalu beristighfar dan kita yakin Allah mengampuni dosa kita, dan istighfar kita sungguh-sungguh, ya. Taubat kita ini sungguh-sungguh, bukan taubat main-main, bukan mengecilkan Allah, bukan meremehkan Allah. Gampang. Nanti bertobat Allah juga mengampuni. Benar. Kalau kita bertaubat sungguh-sungguh, Allah ampuni. Nanti berbuat dosa lagi, taubat lagi, Allah ampuni. Tapi tadi kekurangannya atau bahayanya adalah kalau kita belum sempat bertaubat, kemudian maut mendahului kita, maka selesailah itu kita berarti su'il khatimah. Hatta idza ja'ahul mautu kana musta'iddan lidzalik. Fayuhtam lam bihusnil amal wa yafuzu bimaghfiratillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dalam keadaan tadi yang diwanti-wanti oleh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu biasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita
untuk mendapatkan maut yang husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wassallim wa radallahu tabaraka an rasulillahi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' minna wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanaz zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khaira ma jara bihil qalam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelasnya masukin gelas.